Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, penuh dengan sukacita, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, kalahkan ketakutanmu. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami ada hingga hari ini karena kemurahan Tuhan. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu, dan ini pasti menguatkan kami, dan kami juga percaya ini akan memberkati kami, sehingga hidup kami pun menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Kalahkan ketakutanmu. 2 Timotius pasal pertama, 2 Timotius pasal pertama ayatnya yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, ketertiban. Jadi saudara, sekali lagi, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara di saat mendengarkan ini, saudara sedang ada di dalam ketakutan. Dan saya tidak tahu seberapa besar ketakutan saudara. Tapi firman Tuhan berkata bahwa roh ketakutan bukan dari Allah. Jadi ketakutan yang membuat saudara tidak bersemangat, ketakutan yang membuat saudara berpikir negatif, berpikir yang aneh-aneh, saya beritahu kepada saudara, itu bukan dari Tuhan. Sebab yang dari Tuhan itu justru membangkitkan atau mendatangkan kekuatan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketakutan apabila terus-menerus dijaga, dipelihara, dibiarkan, ketakutan itu bisa berdampak negatif. Orang yang terus-menerus hidup dalam ketakutan, orang itu bisa sampai di titik tidak tahu cara menghilangkan rasa takut itu. Saking takutnya sampai dia bingung bagaimana menghilangkan rasa takut itu. Kalau kita mengingat masa-masa pandemi, bagaimana semua orang ketakutan. Lewat media disiarkan, lewat internet diberitakan, dari omongan orang sekitar kita, bahkan keluarga kita, itu menjadi hal yang begitu menakutkan. Dan saya masih ingat sampai hari ini, ketika pandemi itu, COVID itu terjadi, saya sampai semprot tempat tidur itu bolak-balik, bantalnya, spraynya disemprot. Saking besarnya ketakutan itu. Dan itu hal yang paling mengerikan kalau kita mau perhatikan. Dan itu satu cerita yang perlu dijadikan pembelajaran untuk kita tidak hidup di dalam ketakutan.
Nah, kita harus mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini pasti ada dalam kendali Tuhan. Artinya saudara, tidak mungkin sesuatu terjadi tanpa seizin Tuhan. Tidak mungkin. Satu hal yang kita percayai, bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia punya rencana bagi kehidupan setiap orang. Untuk itu kita mesti yakin dan percaya bahwa Tuhan berkuasa dan berdaulat menyelesaikan setiap masalah yang terjadi di dunia ini, menyelesaikan setiap masalah yang sedang kita hadapi. Tuhan berkuasa dan Dia berdaulat. Ini yang harus kita pegang, yaitu Tuhan tidak akan membiarkan kita, umatnya, anaknya, kekasihnya itu binasa. Dia tidak akan membiarkan kita binasa. Mungkin saja Tuhan sedang menguji umatnya dalam sebuah peristiwa-peristiwa yang terjadi untuk membangun kerohanian setiap kita, umatnya. Tuhan senang membentuk, Tuhan senang mendidik supaya kita dewasa dalam mengikut Dia. Jadi saudara, ketakutan yang saudara alami, dengarkan baik, itu bukan dari Tuhan. Apalagi yang sifatnya membuat saudara cemas, khawatir, berpikir negatif, itu bukan dari Tuhan. Sebab yang dari Tuhan pasti mendatangkan kekuatan, damai sejahtera, sukacita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mengetahui apa yang menyebabkan kita takut, apa yang menyebabkan kita mengalami ketakutan itu. Harusnya kita yang mengendalikan ketakutan, bukan ketakutan yang mengendalikan kita. Dan perlu kita ingat saudara, bahwa rasa takut itu merugikan dan harus segera diatasi. Untuk itu, untuk menang atas ketakutan, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Terbukti sampai hari ini, ketika kita mengandalkan kekuatan kita, kita masih ada di dalam ketakutan. Apa rahasianya supaya kita menang atas ketakutan? Apa rahasianya supaya kita mengalahkan ketakutan itu? Maka yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus memandang kepada Tuhan yang berdaulat. Pandangan kita tidak boleh tertuju kepada masalah yang ada, tidak boleh tertuju kepada keadaan yang ada. Sebab keadaan bisa mengecewakan, kenyataan bisa mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Untuk itu supaya kita tidak dikuasai ketakutan, tidak hidup di dalam ketakutan, kita harus memandang kepada Tuhan. Sekali lagi, Dia berdaulat dan tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Untuk itu, mari arahkan pandangan kita dari yang tadinya masalah, dari yang tadinya kekhawatiran, dari tadinya kita melihat keadaan faktanya, kita mengubah dari pandangan ke situ, berubah menjadi pandangan kepada Tuhan. Maka itu akan membuat kita damai, itu akan membuat kita tetap sukacita, sebab kita tahu bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Sebab kita tahu tidak ada rancangan Tuhan yang buruk bagi kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan
damai sejahtera. Nah, yang pertama itu kita harus memandang kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus ada di dalam hadirat Tuhan. Kalau kita pelajari bagaimana anak bungsu ketika dia meninggalkan bapaknya, sementara saja dia mungkin merasa aman dan nyaman, tapi tidak lama dari itu Alkitab mencatat dia hidup kelaparan. Bahkan keadaannya sangat menyedihkan. Dan dia ingin kembali kepada bapaknya, sebab dia tahu di rumah bapaknya ada banyak makanan. Nah, kalau kita pelajari waktu dia meninggalkan bapaknya, hidupnya tidak lebih baik, justru menyedihkan. Apa yang perlu kita ambil dari situ? Hadirat Tuhan adalah yang kita perlukan. Kita harus ada di dalam hadiratnya. Sebab di hadiratnya kita terjaga. Di hadiratnya kita terpelihara. Di hadiratnya ada kedamaian, ada sukacita, ada kekuatan, ada kemenangan. Untuk itu, untuk kita menang atas ketakutan, kita harus ada di dalam hadirat Tuhan. Jangan coba-coba keluar dari hadirat Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan uang kita, relasi kita, itu tandanya kita sedang keluar dari hadiratnya. Yang kita andalkan hanyalah Dia satu-satunya. Dan yang terakhir, untuk kita menang atas ketakutan, maka melangkahlah bersama dengan Tuhan. Kalau kita nggak melangkah, kita hanya akan ada di situ-situ saja. Tapi kalau kita melangkah bersama dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan menuntun kita, membawa kita kepada kemenangan yang satu, kepada kemenangan yang lain. Dan percayalah, kita pasti menang atas setiap ketakutan yang kita sedang alami. Dan saya berdoa, saudara yang mendengarkan ini, engkau hidup berkemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan memberikan kami roh keberanian. Tuhan memberikan kami roh yang mendatangkan kasih, kekuatan, dan ketertiban dalam hidup kami. Dan kami percaya bersama dengan Engkau, kami tenang, kami nyaman, kami aman. Untuk itu yang kami andalkan satu-satunya hanya Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.